harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Saudara-saudara, saudari-saudari, para calon perwira di depan saya ini, kalian sebentar lagi menjadi perwira, yang artinya kalian harus menjadi kesatria, dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah airmu. Saudara-saudara, bernegara itu yang disebut oleh ilmuwan itu statecraft. Bernegara itu statecraft. Statecraft artinya adalah pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada 3 macam statecraft. Ada 3 aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi, atau kita otokrasi, atau kita diktator, atau kita oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat. Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi, kapitalisme atau sosialisme. Kapitalisme atau komunisme. Ada negara yang berdasarkan rasialisme.
atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita pribumi golongan paling bawah yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah, selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden, dilarang. For Honden, ya Honden dulu. Baru Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita. Kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78 Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu, saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik.